menyampaikan surat kepada Ketua KPK untuk melakukan audiensi untuk memberikan penjelasan dan meminta masukan KPK dalam rangka pelaksanaan program Kartu Prakerja ini. Jadi Pak Menko menyampaikan surat kepada Ketua KPK pada tanggal 30 April. Lalu pada tanggal 6 Mei kita diterima, Pak Menko diterima oleh Ketua KPK dan kita melakukan audiensi memberikan penjelasan tentang Kartu Prakerja dan meminta masukan. Selain itu bukan hanya terkait dengan masukan KPK, tanggal 28 Mei Bapak Menko juga meminta masukan dari lembaga-lembaga lainnya yang terkait yang dilakukan dalam rapat koordinasi tentang pengawasan atas pelaksanaan program prioritas pemerintah yang waktu itu dihadiri juga oleh Bapak Mensesnek, Bapak Jaksa Agung, Bapak Ketua KPK, Bapak Kepala BPKP, Kepala LKPP, dan Kapolri yang waktu itu diwakilkan oleh Kapaharkam. Nah, disinilah program Kartu Prakerja mendapatkan masukan dari berbagai pihak, khususnya yang terkait dengan pengawasan terhadap implementasi dari program tersebut. Nah, dalam rakor tersebut dihasilkan beberapa kesimpulan, yang salah satunya adalah disepakati untuk memperbaiki tata kelola program dan membentuk tim teknis untuk memperbaiki tata kelola tersebut. Lalu pada tanggal 2 Juni KPK secara resmi mengirimkan surat, walaupun pada tanggal 28 Mei tersebut secara lisan sudah disampaikan hasil kajian terhadap program Kartu Prakerja yang intinya sama dengan yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 2 Juni oleh KPK. Jadi ada 4 poin yang perlu mendapatkan perhatian, dan ini juga yang disampaikan oleh KPK di saat press conference KPK pada tanggal 18 Juni yang lalu. Nah, dari hasil rakor tersebut yang tanggal 28 Mei, kami sudah membentuk tim teknis. Jadi Pak Menko teknis yang diketuai oleh Bapak Jamdatun, Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi ketua tim teknisnya Pak Jamdatun, wakil ketuanya Bu Deputi Ekonomi Setnek, dan saya sendiri sebagai sekretaris tim teknis yang isinya terdiri dari para pejabat eselon 1 dan 2 dari kementerian lembaga yang terkait. Nah, kami telah melakukan pertemuan yakni tanggal 5 dan 8 Juni yang intinya adalah membuat rekomendasi untuk melakukan perbaikan tata kelola dari program Kartu Prakerja. Nah, beberapa rekomendasi tersebut kita tuangkan melalui perbaikan Perpres 36 tahun 2020 yang ini juga diamanatkan oleh pimpinan untuk mengubah aturan-aturan yang dianggap masih belum merepresentasikan keadaan saat ini yang terkait dengan COVID. Nah, ini yang kami lakukan. Jadi 2 kali pertemuan dan ditindaklanjuti pada tanggal 8 Juni tersebut. Bapak Presiden juga membuat rapat intern, memanggil para menteri kabinet saat ini untuk membahas Kartu Prakerja di Istana Bogor. Yang intinya Bapak Presiden menyampaikan bahwa agar dilakukan perbaikan tata kelola sehingga pandemi COVID-19 ini bisa dijadikan dasar untuk acuan menjalankan program Kartu Prakerja dan juga aturan-aturan lainnya yang dianggap untuk melengkapi perbaikan tata kelola tersebut. Nah, setelah itu kami
secara paralel melakukan perbaikan-perbaikan, baik itu Perpres yang saat ini dalam proses paraf dari para menteri, dan juga nantinya akan ditindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan di Permenko dan aturan-aturan turunan lainnya, seperti Juknis dan lain sebagainya. Nah, tanggal 14 Juni yang lalu, Perpres tersebut, seperti yang tadi saya sampaikan, sudah dilakukan rapat harmonisasi oleh Kemenkumham, yang intinya ditindaklanjuti dengan permohonan paraf dari para menteri yang saat ini sedang dalam proses. Jadi inilah yang kami lakukan di tim teknis dalam rangka perbaikan tata kelola. Apa yang menjadi rekomendasi KPK, mungkin teman-teman di media juga sudah banyak mengetahui bahwa ada 4 poin yang menjadi perhatian dalam bisnis proses implementasi kartu prakerja sesuai dengan apa yang disampaikan KPK. Yang pertama adalah proses pendaftaran peserta, yang mana dianggap bahwa proses face recognition untuk validasi peserta membutuhkan anggaran yang besar dan belum optimalnya PMO melakukan penggunaan data whitelist yang sejumlah 1,7 juta yang disampaikan oleh Kemnaker dan juga BPJS Ketenagakerjaan terhadap orang-orang yang terdampak dari COVID. Nah, KPK merekomendasikan untuk penggunaan NIK sebagai identifikasi sudah cukup, sehingga tidak perlu menggunakan fitur-fitur lain dalam melakukan penerimaan peserta. Dan juga diminta untuk memasukkan 1,7 juta orang yang terdampak itu ke dalam program kartu prakerja seluruhnya dalam batch keempat dan selanjutnya, sampai dengan orang-orang itu masuk semua ke dalam program kartu prakerja. Nah, yang kedua, platform digital sebagai mitra pelaksanaan program kartu prakerja. Jadi di sini KPK menyoroti adanya kekosongan hukum dalam pemilihan dan penetapan mitra yang menggunakan dan menunjuk platform digital yang seharusnya dilakukan PMO, bukan komite, serta adanya konflik kepentingan antara platform digital dan lembaga pelatihan. Ini yang disoroti oleh KPK, dan mereka merekomendasikan agar diminta legal opinion ke Jamdatun terkait dengan penetapan digital platform ini. Lalu yang ketiga, konten pelatihan, yang seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa tidak semua pelatihan yang ditawarkan layak dianggap oleh KPK, sehingga diminta untuk melibatkan tenaga ahli atau ahli untuk mengkurasi program-programnya. Nah, lalu yang keempat adalah pelaksanaan program kartu prakerja. Jadi terdapat celah pelaksanaan program kartu prakerja yang berpotensi fiktif, tidak efektif dan merugikan keuangan negara. Sehingga mereka merekomendasikan pelaksanaan pelatihan secara daring harus memiliki mekanisme kontrol agar tidak fiktif dan melibatkan MSP dalam penyusunan standar materi dan lain sebagainya. Inilah yang direkomendasikan oleh pihak KPK, dan ini juga yang sudah ditindaklanjuti oleh tim teknis untuk melakukan perubahan dari tata kelola program kartu prakerja tersebut. Selanjutnya kami akan menyampaikan tentang apa-apa saja poin-poin yang akan kita ubah di dalam Perpres 36 terkait dengan tata kelola. Jadi di dalam perubahan Perpres ini nantinya kami juga memasukkan terkait dengan kepesertaan, bahwa saat ini kepesertaan itu baru umum saja yang kita syaratkan, bahwa belum mencakup kepada para wirausahawan, yang ini juga harus kita masukkan. Jadi selama ini hanya kita menyampaikan di dalam Perpres tersebut adalah para pekerja, gitu. Jadi intinya sasaran penerima ini kita luaskan lagi kepada para wirausahawan. Nah, dan juga ini juga nantinya akan terkait dengan pelatihan-pelatihan yang akan kita dorong di dalam program kartu prakerja.
di dalam program Kartu Prakerja ke depan, program-program untuk pelatihan kewirausahaan akan kita tuliskan secara tersirat di dalam Perpres Kartu Prakerja yang ke depan. Nah, selanjutnya proses pelaksanaan pendaftaran ini juga nantinya bisa dibantu oleh melalui kementerian atau lembaga untuk melakukan pelaksanaan pendaftaran secara luring. Jadi bukan hanya daring, namun juga pendaftaran secara luring bisa dilakukan melalui kementerian lembaga untuk keadaan tertentu, agar masyarakat misalnya yang tinggal di daerah keterbatasan dengan infrastruktur telekomunikasi bisa juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses program kartu